how to increase your swinging ability to 166 points in the Wildlands Duolingo game without having to use the buff attribute, So I get 100 questions 5 times a day for this material. So let's check it out. Hai guys, selamat datang di channel Clementinos. Pada kesempatan kali ini gue mau jawab challenge dari kalian. Karena setelah munculnya video gue yang kemarin itu tentang bagaimana caranya meningkatkan status ability kemampuan produksi tangan kalian sampai 166. Setelah video itu di-upload dan gue publish, itu beberapa jam kemudian itu banyak yang nanya, "Bang, gimana caranya ningkatin kemampuan menjahit sampai 166?" Sebelum masuk ke inti dari materi, gue mau kalian memahami hal dasar dari menjahit itu sendiri ya. Jadi yang pertama di sini gua akan membawa kalian ke keterampilan ataupun ke skill menjahit ya. Karena banyak player baru ataupun player lama itu sedikit yang memperhatikan gitu ya. Jadi di sini yang perlu kalian pahami itu ada di keterampilan dasar-dasar menjahit. Di sana ada 2 baris. Yang pertama di sini yang gambarnya seperti jarum itu. Ini untuk meningkatkan status ability kemampuan mengolah kain, guys. Contohnya adalah benang berkualitas, kain tahan lama, kain lembut, baju menjahit, ya, baju tailor, pokoknya semua yang berhubungan dengan kain. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita ke yang di bawahnya. Di skill keterampilan yang ada di baris kedua, di sebelah kanan ya, kita bisa lihat di sana ada deskripsi singkatnya, yaitu baju zirah 1. Lalu di bawahnya ada deskripsi meningkatkan tingkat keberhasilan saat memproduksi perlengkapan pertahanan. Contohnya adalah baju berburu. Baju berburu terdiri dari baju algojo, penembak kamuflase. Oke. Lalu boots ataupun sepatu tulang atau gading, sarung tangan tulang atau gading. Pokoknya poinnya adalah semua yang berhubungan dengan alat pertahanan, guys. Oke. Kalau yang atasnya itu adalah yang berhubungan dengan kain, yang di bawahnya ini adalah sebaliknya. Oke, sampai sini gimana? Udah paham atau belum? Kalau udah paham, kita akan lanjut. Sebelum lanjut, gue mau ngulangin lagi. Kalau yang di bagian atas itu yang berhubungan dengan kain, yang di bawah, yang baju zirah ini berhubungan dengan perlengkapan pertahanan ya guys ya. Ingat ya guys ya, kalau yang berhubungan dengan kain itu dasar-dasar yang ada di atas. Kalau yang berhubungan dengan perlengkapan pertahanan itu yang di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam inti dari materi. Kita masuk ke kekuatan pembuatan, guys. Yang pertama, di kekuatan pembuatan detail itu ada 2 ya. Ada 2 kolom. Yang atas itu kemampuan menjahit, yang di bawah juga kemampuan menjahit.
Lalu kemudian beberapa di antara kalian pasti menanyakan hal ini. Terus yang ini tuh apa bedanya bang? Gitu. Oke. Bedanya adalah yang kemampuan jahit yang pertama ini adalah yang berhubungan dengan perlengkapan pertahanan ya guys ya. Tadi gue sudah jelasin ya. Kemudian yang di bawahnya ini pada kolom kedua itu yang berhubungan dengan kain. Oke? Gimana sampai sini udah paham atau belum? Gue ulang ya. Kalau baris yang kolom pertama kemampuan menjahit ya. Ini adalah yang berhubungan dengan semua perlengkapan alat pertahanan. Ya. Yang kedua, kemampuan menjahit di kolom kedua itu yang berhubungan dengan kain. Oke, sampai sini udah ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu title. Karena title ini sangat penting ya guys ya. Nah, di sini ada dua title yang gua rekomenin buat kalian, yaitu adalah mode pemukim dinamika sosial sama mode perintis pakaian dan iklim. Dua title sama-sama untuk para job menjahit ataupun tailor. Cuman fungsinya itu beda guys. Oke. Kalau mode pemukim dinamika sosial ini untuk ningkatin status ability yang berhubungan dengan kain. Oke? Dicatat ya, karena di awal gue sudah menjelaskan ya. Lalu yang kedua, mode perintis pakaian dan iklim. Ini adalah yang berhubungan dengan alat perlengkapan pertahanan. Oke? Sampai sini gimana? Udah jelas belum? Jadi di yang pertama, di skill keterampilan gue udah jelasin. Terus di kemampuan pembuatan gue juga sudah jelasin mana yang buat kain, mana yang buat alat perlengkapan pertahanan. Kemudian sampai title gue juga sudah jelasin ya. Jadi nanti sampai materinya habis gue minta kalian gak bingung lagi. Oke? Karena materi pada video kali ini gua akan ngebahas bagaimana caranya ningkatin kemampuan skill menjahit kalian sampai 166 untuk bikin baju melee combat versi keduanya di game Durango Wildlands. Jadi gue secara pribadi akan nganjurin ke kalian untuk pakai title yang mode perintis pakaian dan iklim. Karena ini nyambung ke alat perlengkapan pertahanan. Oke? Itu di title. Kita pakai dulu titlenya. Kemudian untuk kepalanya gua pakai topi kerja yang elegan. Oke? Buff kemampuan produksi level 5. Ini dari serat permukaan lembut, guys. Ya. Kemudian sudah gua modifikasi di job khusus para tailor. Lalu sudah gua modif lagi pakai snippet. Di sini kalian bisa lihat keterangan modifikasinya. Next, di baju gua pakai di sini pakaian avant-garde level 60. Buff kemampuannya juga sama pada bajunya, yaitu level 4 produksinya. Lalu di keterangan modifikasinya gue sudah modif juga pakai skill tailor ataupun menjahit. Kemudian gue sudah modif lagi
pakai snippet di tag support. Kalian bisa lihat level modifikasi snippetnya di sana pada layar smartphone ataupun PC kalian. Kemudian untuk sarung tangan, gua akan pakai sarung tangan yang khusus tailor ya. Yang ini. Oke. Di sini polos. Cuman aja ini sarung tangan khusus jahit. Oke. Di sini kita pakai dulu. Loh, Bang. Sepatunya mana? Di sini gua nggak pakai sepatu. Sebenarnya ada sepatu. Ini sepatu gua sebenarnya. Cuman kalau misalnya gue pakai sepatu ini, pasti kalian nanya, Bang, gimana caranya bikin bafca pada sepatu? Jadi di sini sepatunya gue nggak pakai. Sesuai dengan judul gue, pada video ini gue akan review bagaimana caranya ningkatin status ability menjahit kalian atau tailor kalian sampai 166 tanpa bafca pada atribut di game Durango ya. Jadi di sini gua nggak akan pakai bafca di baju gua, di sepatu gua, di sarung tangan gua, di topi gua juga. Gua nggak pakai. Oke, kita next ke tools. Untuk tools di sini gua pakai pisau jahit khusus untuk ningkatin status ability menjahit kita. Oke. Di sini gue dapat base creation. Jadi kemampuan menjahitnya itu plus 5. Kalau normalnya itu plus 4. Kemudian buff kemampuan produksi itu dari runcing guys ya. Dari logam yang sudah disempurnakan dengan buff runcing. Oke, kita pakai dulu. Kemudian kalungnya. Ya, di sini kalung ada 2 punya gua. Yang pertama peristiwa sapu tangan. Yang kedua kalung permata. Dari statistik informasi karismanya itu beda. Kalau kalian pakai kalung permata itu plus 25 karismanya. Kalau kalian pakai peristiwa sapu tangan, karismanya plus 20. Ataupun aksesoris peristiwa yang lainnya ya, itu hanya sampai plus 20 karismanya. Gua akan nganjurin kalian pakai kalung permata. Sekarang pertanyaannya adalah, Bang, bagaimana caranya bikin kalung permata yang ada bafcanya level 4 dan informasi tambahan atributnya itu karismanya plus 25. Sedangkan normalnya itu adalah karismanya hanya 20. Bener gak? Oke, sekarang kita review ya. Gimana caranya bikin kalung permata ini biar karismanya sampai plus 25. Oke, di sini gua udah ada bahannya. Kita ambil dulu bahannya guys. Untuk bikin aksesoris kalung permata ini ya, yang kalian butuhin itu permata sebanyak 5 biji. Kemudian logam mulianya, kemudian tanduk yang sudah dipotong, lalu yang terakhir tali kulit kecoklatan. Untuk permata ini kalian bisa pakai antara ruby dan jamrud. Kemudian untuk logam mulianya di sini kalian bisa pakai biji perak yang sudah disempurnakan. Lalu yang kedua kalian bisa pakai biji emas yang sudah disempurnakan. Gue yakin 80% di antara kalian
yang kalian pakai di sini adalah perak. Oke? Gue yakin kalian pakai perak. Itu kenapa? Ketika kalian pakai perak, buff Cha pada kalungnya atau karismanya hanya sampai plus 20. Oke, sekarang kita crafting. Aha. Aduh, kacau dah. Oke, di sini buff-nya udah ada ya. Level aja. Sakit gue anjir. Oke. Di sini kalungnya di kalung buff-nya udah kelihatan ya level 4, guys. Kenapa? Bukan karena aduh, sorry. Aduh. Oke. Di sini buff-nya sudah kelihatan level 4. Itu bukan karena faktor gua pakai ruby, tapi karena logam mulianya. Di sini yang gua pakai itu logam mulia emas, bukan perak. Itu kenapa? Ketika kalian bikin kalung permata pakai perak, itu buff karismanya hanya sampai plus 20 ya. Sampai sini ya. Jadi kalau kalian mau bikin kalung permata yang ada buff Cha-nya level 4, terus statusnya karismanya plus 20, ya kalian pakai emas. Sekarang kita crafting. Wah, mantap. Untung nggak gagal. Kalau gagal pasti kalian ketawa ya gak? Soalnya gue nggak makan food. Ya pokoknya gitu dah. Iya, ya kan? Di sini bapaknya level 4. Terus di status infonya karismanya plus 25. Oke, sampai sini udah paham ya? Jadi kalian untuk logam mulianya yang kalian harus pakai itu nanti emas, oke? Kita pakai. Oke. Kita udah bahas pengetahuan dasarnya. Di skill keterampilannya udah. Terus kekuatan pembuatan, penjelasannya udah. Title udah. Atribut gue udah. Toolsnya udah juga gue review. Kemudian cara bikin aksesoris untuk menjahitnya juga udah, gimana caranya. Sekarang kita masuk ke food ya. Food. Untuk food, mana nih? Bentar guys. Kok food gua tadi ada? Nah, ini dia. Untuk food kalian pakai anggur buah. Ya. Karena dia ada dex sama Cha. Kalau dex itu adalah ketangkasan, kemudian Cha itu adalah karisma. Kita pindahin, kita masukin ke tas, lalu kita ke karakter, status terperinci, kita klik. Dari mana gua tahu kalau dex itu sama Cha itu berpengaruh pada job Tailor? Kalian bisa lihat di status terperincinya, dex itu adalah ketangkasan, ya. Kita klik tanda serunya, tanda tanyanya yang ada di ketangkasan, klik. Lalu di sana ada informasinya. Pukulan kritis, pengumpulan makanan, pertambangan, produksi senjata, Tailor, dan menjahit. Oke. Jadi ketangkasan itu masuk ke dalam kategori Tailor ataupun menjahit. Kemudian Cha sama dengan karisma. Kita klik lagi. Di sana ada informasinya bahwa karisma itu adalah menjahit, menyulam, memasak, bertani. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut. Sekarang kita langsung ke
inti dari materi ini. Gimana caranya ningkatin kemampuan perlengkapan alat pertahanan sampai 166. Karena target kita dan mungkin kalian itu adalah crafting pola pakaian pertempuran jarak dekat. Pada kekuatan pembuatan detail untuk perlengkapan pertahanan gua di sini masih 147. Sekarang kita minum anggurnya. Mantap. Sekarang kita lihat kekuatan pembuatannya untuk perlengkapan pertahanan. Wah, ajib. Mamma mia, coy. Langsung 163 ya. Dari 147 tadi kan kalau nggak salah. Sekarang udah 163. Kemampuan menjahitnya anjir. Ya, udah gitu kan. 163 ini berarti ini gua masih kurang berapa poin ya? 3 poin lagi ya. 3 poin lagi berarti di sini gua mau pakai lab ya. Pakai lab. Labnya pakai yang level 1 aja. Yang ini. Sampai di lab di sini juga ada 2 ya. Yang pertama itu adalah riset menjahit level 1 ya. Tapi keterangannya sama-sama meningkatkan kemampuan menjahit kalian. Di awal gue sudah jelasin bahwa kemampuan menjahit untuk skill keterampilan dasarnya itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan kain, kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan alat perlengkapan pertahanan. Ya, di game Durango ini. Jadi, untuk ningkatin status ability, kemampuan perlengkapan pertahanan kalian, yang perlu kalian ambil adalah yang ini ya. Yang ikonnya itu kayak baju zirah gitu. Atau bisa dibilang kayak baju armor gitu deh ya. Kalian ambil yang ini untuk ningkatin status ability atau poin untuk ningkatin kemampuan produksi perlengkapan pertahanan, oke? Kita ambil. Hop. Sekarang kita lihat statusnya. 169 guys. Ya. Tanpa buff atribut. Oke, 169. Sekarang kita mau crafting baju melee combat versi keduanya pada update tanggal 27 Maret Durango Wildlands. Gue ngomong sendiri kayak orang stres anjir. Ya udah pokoknya kayak gitu deh. Sekarang kita crafting. Mana ya? Oke, ini dia. Di sini yang kalian butuhin adalah kulit kecoklatan sebanyak 10, kemudian zirah yang sudah dikeringkan level 4 biji. Kemudian pilar tulang yang sudah dipotong itu 4. Lalu aksesori logamnya itu 1 biji ya. Di sini gue akan bikin bajunya aja, jadi helmnya nggak usah ya. Iya, jadi bajunya aja yang gue bikin, helmnya nggak usah. Untuk kalian yang mau bikin helmnya juga, mungkin kalian bisa persiapin apa aja itemnya mulai dari sekarang ya. Yaitu ada kulit kecoklatan sebanyak 5 biji, tengkorak yang dipangkas sebanyak 2 biji, kemudian aksesorisnya 1 biji ya. Jadi untuk kalian yang nonton video ini, mungkin kalian ada beberapa yang belum tahu apa aja bahannya untuk bikin set perlengkapan alat
pertahanan melee combat yang versi keduanya ya. Oke, di sini gua mau bikin bajunya dulu. Bajunya aja ya. Kita ambil dulu zirahnya karena kurang zirah. Oke. Usahain semuanya itu level 60 guys ya, biar hasilnya itu maksimal. Oke. Bahannya 10 kulit kecoklatan, 4 zirah yang sudah dikeringkan, kemudian tulangnya. Di sini kalian bisa pakai tulang pilar kaki ya ataupun gading. Karena gua nggak ada tulang kaki besar yang udah dipangkas. Jadi gua di sini pakai gading. Kalian bisa pilih mau pakai tulang atau gading, bebas. Yang penting level 60 yang udah dipangkas juga. Oke. Dan juga yang terakhir aksesoris logam 1. Sekarang kita kue crafting. Semoga aja nggak gagal nih. Jangan lupa subscriber Clementinos Durango ya, gratis. Cila. Mantap jiwa. Sukses guys. Oke. Sekarang kita lihat hasil kita ya. Mantap. Kemampuan menghindar level 7. Itu dari mana bang? Kemampuan menghindar plus 7 ini itu buff bawaan dari bajunya. Karena kulit kecoklatan yang gue pakai tadi itu semuanya adalah buff pertahanan dari Brachiosaurus ya. Untuk kalian yang mau ningkatin kemampuan menghindarnya pada melee combat ini, itu gua rekomen kalian pakai kulit Brachiosaurus ataupun Tarbosaurus. Oke ya, sekarang kita pakai guys. Kita lihat dia sama aja atau beda gitu ya. Wih keren guys. Wih, keren. Wih, keren. Ini keren ini anjir. Keren ini, wih deh. Mantap keren ini. Keren ya. Mantap. Oke, itu dia guys ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Oh iya, gue hampir lupa satu hal. Sebenarnya gue mau bikin video lagi yang ngebahas gimana caranya dapetin T-Stone ataupun uang di dalam game Durango gitu ya. Yang akan gue bahas itu tentang job petani sama menjahit ya. Jadi di dua job ini gitu ya, itu ada tipsnya untuk ngasilin T-Stone. Kebetulan tadi sore gue ngecek itemnya gitu, gue mau beli itemnya gitu ya. Satu item itu gue lihat kok bisa sampai 50.000 anjir. 50.000 gitu. Itu yang paling murah. Dan sedangkan itu yang normalnya itu 80.000. What the fuck anjir. Per item ini 50.000. Menurut gue ini gampang banget nyarinya dan juga nanemnya itu gampang banget. Lalu kalian bisa bikin bahan itu gitu ya. Di job menjahit kalian itu ada skillnya gitu. Kok yang jadi pertanyaan gue itu kok bisa mahal kayak gini gitu? Apa gitu pengaruhnya ya? Untuk kalian yang penasaran apa itemnya ya,
Gua akan bikin videonya kalau yang komentar di video ini sampai 100 komen. Kalau nggak 100 komen, gua nggak akan bikin videonya gimana job petani di mixing atau double job petani sama job tailor itu lebih mudah mencari pistonnya ya. Karena gue banyak banget tips cara nyari piston tuh yang cepet tuh gue. Aduh, di dalam otak gue semua ini anjir. Untuk kalian yang penasaran apa itemnya kok bisa sampai semahal ini dan kenapa harus job petani sama menjahit gitu ya, kenapa gitu ya, apa sih itemnya gitu kok bisa sampai 50.000 gitu, yang terkecil ya, harganya yang terkecil normalnya itu 80.000, yang paling mahalnya itu adalah 160 ribuan piston ya. Oke, sekian dulu video kali ini ngebahas bagaimana caranya ningkatin poin ability status menjahit kalian pada game Durango Wildlands pada kali ini sampai 166, dan bagaimana juga caranya crafting melee combat versi yang kedua pada game Durango Wildlands kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan ataupun masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar yang sudah disediakan. Apabila ada masukan, kritik dan saran, silahkan tanyakan. I'm Clementinos dan gue ditemenin sama temen gue di sini, namanya adalah Wahyu XJR. Thanks for watching. See you in the next awesome video. Bye bye.